Jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda lagi. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul 4 jurus mengalahkan roh antikristus. Daniel 11 ayat 31 dan 32 berkata, tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Saudaraku, Alkitab menubuatkan bahwa pada akhir zaman akan muncul seorang antikristus yang akan berusaha untuk menguasai seluruh dunia. Namun sekarang ini pun roh antikristus sudah merajalela kemana-mana. Dan mereka memiliki nilai-nilai yang sangat bertentangan dengan nilai kerajaan Allah, kingdom values. Dan mereka ingin menguasai manusia di dalam kesesatan. Tetapi ada satu kunci yang Alkitab katakan, bagaimana kita bisa menang atas semuanya itu. Firman berkata, tetapi umat yang mengenal Allahnya, mereka akan tetap kuat dan mereka akan bertindak. Rupanya pengenalan akan Allah adalah kunci atau jurus yang sangat ampuh untuk kita bisa mematahkan roh antikristus pada akhir zaman ini. Saudara, untuk mengenal Tuhan, kita harus mengalami pertumbuhan secara rohani. Karena pengenalan Tuhan itu sesuatu yang sifatnya progresif. Nah, dalam 2 Petrus 1 ayat 5-7, Alkitab berkata demikian. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Saya melihat di sini ada 4 jurus untuk kita bisa mengalahkan roh antikris yang berbeda dengan Roh Kudus yang ingin menguasai kehidupan kita. Jurus yang pertama adalah beriman. Ayat 5 tadi berkata, jadi tambahkanlah kepada imanmu kebajikan. Jadi poin yang pertama untuk kita menjadi pengikut Kristus sejati dan menolak roh antikristus adalah kalau kita beriman. Apa itu beriman? Beriman artinya percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Dan orang yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat akan memiliki hidup kekal. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Yohanes 1 ayat 12 mencatat bahwa orang yang percaya kepada Yesus diangkat menjadi anak Allah. Dulu kita adalah budak dosa. Tapi kalau kita bertobat dan percaya kepada Yesus, kita menjadi anak Allah, anak raja di atas segala raja. Status kita berubah. Hidup kita tidak sama lagi. Saya percaya orang yang beriman kepada Yesus, hidupnya akan berubah. Saulus adalah seorang penganiaya jemaat. Tapi dia ketemu Yesus di depan pintu gerbang kota Damsyik. Dia bertobat. Dia diubah menjadi Paulus, rasul yang menanam begitu banyak gereja dan menulis hampir setengah kitab dalam perjanjian baru. Seburuk apapun masa lalu saudara, ketika engkau percaya kepada Yesus, Tuhan memberikan masa depan yang indah bagi kita. Saudara sekalian, saya ini anak pendeta. Belum lahir aja saya sudah ke gereja, ikut di perutnya ibu saya. Saya pikir orang tua saya kan anak Tuhan. Jadi saya adalah cucunya Tuhan, karena saya anaknya mereka. Tapi rupanya Allah tidak pernah punya cucu, Allah hanya punya anak. Maksudnya setiap orang itu harus bertobat secara pribadi, menerima Yesus sebagai juru selamat. Nah, saya ini diharuskan pergi ke gereja dari kecil. Tapi saya belum mengalami kelahiran baru. Sampai satu kali pada waktu liburan saya pergi ke Surabaya, mau bermain dengan sepupu saya di sana. Ternyata setelah sampai dia bilang besok saya mau ikut retreat 4 hari. Jadi kamu ikut saja, sebab kalau nggak ikut, nggak ada teman yang mengajak kamu main selama 4 hari. Akhirnya saya terpaksa ikut, saudara. Lalu ikut retreat itu hari pertama, kedua, ketiga, keempat, dari pagi sampai malam.
menyanyi lagu-lagu rohani, mendengarkan khotbah. Aduh, saya rasa kesel karena di rumah pun malas ke gereja, sekarang malah ikut retreat. Tapi malam terakhir ketika saya sedang mendengarkan khotbah dan saya lagi ngantuk-ngantuk, tiba-tiba ada orang kesurupan, langsung teriak, "Ciat!" Dia datang ke mimbar, dia mau pukul tuh pendeta. Tapi pendeta dengan tenang berkata, "Dalam nama Yesus, setan keluar." Orang itu jatuh terpelanting berkali-kali. Dan kemudian akhirnya didoakan terus. Setannya keluar dan orang itu dibebaskan. Pendeta tutup Alkitabnya dan dia bilang, "Saya tidak lanjutkan khotbah, tapi saya mau menantang saudara. Karena kuasa Yesus lebih hebat dari yang lain. Siapa yang mau bertobat? Siapa yang mau percaya kepada dia?" Hari itu saya baru melihat demonstrasi kuasa Allah dipertontonkan. Dan saya membuka hati. Saya mengundang Yesus masuk di dalam hati saya. Sejak itu saya beriman, saya menjadi anak Tuhan. Saudara, biar engkau bukan hanya pergi ke gereja, ketemu dengan pendeta, ketemu dengan saudara seiman yang lain. Tapi biar engkau ketemu dengan Yesus. Karena sejak saat itu hidup saya berubah. Saya menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Tetapi langkah kedua, untuk kita menjadi orang yang lebih kokoh di dalam Tuhan dan menolak roh antikristus, setelah beriman kita harus berpengetahuan. Firman Tuhan tadi berkata, "Jadi tambahkanlah kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan." Pengetahuan di sini tentunya bukan pengetahuan umum, matematika, fisika, kimia, alias mafia. Tapi pengetahuan akan firman. Sebab orang yang lahir baru, dia akan rindu firman bagaikan bayi yang rindu akan susu yang murni. 1 Petrus 2 ayat 2 berkata, "Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan." Setelah saya bertobat, saya juga rindu akan firman Tuhan. Saya beli Alkitab baru, saya baca setiap hari, saya garis bawahi ayat-ayat yang penting, saya baca berulang-ulang dari Kejadian sampai Wahyu. Dan saya punya moto, no Bible, no breakfast. Tidak baca Alkitab, nggak sarapan pagi. No Bible, no bread. No Bible, no super me. Saudara sekalian, kita harus mengisi dengan makanan rohani lebih dulu sebelum mengisi dengan makanan jasmani. Sebelum saya lahir baru, saya sudah disuruh tiap hari baca Alkitab oleh ayah saya. Kalau nggak mau baca Alkitab, nggak boleh makan pagi. Di samping Alkitab disediakan rotan. Kalau nggak mau baca Alkitab, di rotan malah. Waduh. Tetapi dulu saya baca Alkitab terpaksa. Setelah lahir baru, saya membaca Alkitab dengan sukacita. Bahkan kemudian saya rindu mengenal Tuhan dan firman-Nya lebih dalam. Itulah yang mendorong saya untuk melanjutkan studi di bidang teologi di sekolah Alkitab. Untuk S1, program S2, bahkan program S3. Karena kerinduan untuk mengenal Tuhan dan firman-Nya mendorong hati saya untuk belajar. Hosea 4 ayat 6a berkata, "Umatku binasa karena tidak mengenal Allah." Dalam terjemahan lama dikatakan, "Umatku binasa karena tidak berpengetahuan." Lack of knowledge. Saudara, berapa banyak orang menemui kebinasaan, tidak memiliki hidup kekal karena kita tidak mengerti Tuhan dan kehendak-Nya. George Barna Group, sebuah kelompok peneliti kekristenan di Amerika Serikat, menunjukkan bahwa pada masa ini generasi Y, milenial, dan Z, yaitu orang-orang pada usia remaja hingga dewasa muda, hanya 4 sampai maksimal 6% yang punya biblical worldview. Artinya mereka hanya 4-6% yang ngerti prinsip-prinsip Alkitab yang dijabarkan di dalam firman Allah. Karena rupanya mereka tidak belajar tentang apa yang ada di dalam Alkitab. Dan ini tentu sulit untuk membuat orang bertumbuh. Satu kali setelah habis kebaktian, ada seorang yang datang kepada saya dan berkata, "Pak Pendeta, bolehkah saya minta didoakan?" Lalu dia cerita masalahnya. Saya bilang, "Percaya, apapun yang terjadi Tuhan punya rencana yang baik. Kamu harus tetap tekun, setia seperti Ayub."
Ingatkan kisah Ayub, dia bingung. Dia bilang, siapa ya? Wah, saya harus ceritakan kisah Ayub yang ada dalam Alkitab. Rupanya dia nggak pernah ke sekolah minggu, dia nggak pernah dengar cerita Ayub. Tidak punya biblical worldview, tidak punya prinsip-prinsip pola pikir mengatasi masalah berlandaskan firman Tuhan. Saya ngomong lagi, kita ini harus setia kepada Tuhan, bahkan di tengah ancaman seperti Sadra, Mesa, Abednego dilempar ke dapur api, tapi justru mereka dilindungi Tuhan. Orang itu bengong lagi. Saya tanya, ngerti nggak Sadra, Mesa, Abednego siapa? Nggak tahu. Saya akhirnya harus menjelaskan lagi. Jadi seperti guru sekolah minggu ini. Saudara sekalian, betapa pentingnya orang dari sejak kecil mengenal firman Tuhan. Dan masa yang paling baik untuk mengajar orang kisah-kisah Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu adalah pada masa sekolah minggu. Jangan cuma dengar cerita si kancil dan pelanduk, saudara sekalian. Tapi harus mengerti firman Tuhan. Sebab kalau sudah lewat masa sekolah minggu, tidak ada lagi kesempatan untuk kita secara berurutan mendengar kisah-kisah Alkitab. Dan orang yang mendengarkan kisah Alkitab punya pengetahuan akan firman, itu akan lebih teguh ketika godaan datang. Misalnya, ketika dia menjadi seorang pemuda, dan kemudian ada godaan untuk berzina datang, maka dia diingatkan kisah Yusuf yang diganggu oleh istri Potifar. Tapi Yusuf lari keluar, bukan lari ke dalam, ataupun lari di tempat. Pada waktu dia menghadapi tantangan yang besar, rasanya sudah di luar ambang batas kemampuannya, dia diingatkan kisah Alkitab. Daud yang kecil mengandalkan Tuhan, menang atas raksasa yang bernama Goliat. Pada waktu orang-orang mulai mengancam, penderitaan aniaya datang, kita diingatkan kisah Stefanus yang tidak mau menyangkal Kristus, sehingga akhirnya dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa menyambut dia. Saudara, betapa pentingnya kita mengerti pengetahuan firman Tuhan yang membuat iman kita makin bertumbuh. Itulah yang mendorong hati saya untuk kita bisa membangun The Journey, sebuah museum Alkitab yang modern dengan peralatan canggih, supaya kita bisa show the Bible, menunjukkan Alkitab, kisah dari Adam Hawa sampai pada kenaikan Tuhan ke sorga dan kedatangannya kembali, kisah dari Kejadian sampai Wahyu. Sebab orang mungkin pada masa kini agak enggan membaca Alkitab yang tebal, tapi kalau mereka bisa masuk ke tempat itu dan melihat museum Alkitab modern, mata rohaninya dicelikan dan mereka akan ditantang untuk percaya kepada Yesus Kristus. Saudaraku, roh antikris ingin menarik kita jauh daripada Tuhan dan kebenaran. Tapi ada jurus untuk mengatasi roh antikris sehingga kita bisa berkemenangan. Yang pertama, kita harus beriman. Yang kedua, kita harus berpengetahuan. Tetapi yang ketiga, saya lihat kita harus berkarakter Kristus. 2 Petrus pasal 1 tadi, ayat 3 dan 4 berkata, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Intinya adalah orang yang mengenal Allah akan punya kodrat ilahi, sifat ilahi, yaitu sifat manusia baru sebagai orang yang percaya kepada Yesus. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan karakter Kristus itu akan menghasilkan dua hal. Yang pertama, Dia akan membuat kita hidup saleh. Dan itu bicara soal karakter yang baik yang kita miliki. Ayat 5-7 tadi menunjukkan 7 hal. Iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih. Tuhan tidak ingin kita hanya tahu banyak ayat-ayat firman, tapi karakter kita harus diproses menjadi serupa seperti Kristus.
Kita membaca 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes dalam Alkitab. Tapi orang dunia yang belum kenal Tuhan membaca Injil kelima, yaitu sikap dan tingkah laku kita. Karena kita ini ibarat surat Kristus yang terbuka yang bisa dibaca setiap orang. Saudaraku, hati yang bertobat hanya Tuhan yang lihat. Tapi buah pertobatan harus bisa dilihat oleh orang lain. Dan apa yang dilihat orang lain yang menunjukkan kita sudah bertobat lahir baru, yaitu buah-buah pertobatan, karakter yang saleh, yang makin hari makin seperti Tuhan Yesus. Tetapi saudara sekalian, yang kedua, kita juga selain hidup saleh akan luput dari hawa nafsu duniawi. Yang pertama berkaitan dengan karakter seperti Kristus, yang kedua bicara soal moralitas yang tinggi, sehingga kita bisa menang atas godaan hawa nafsu dunia yang menyengsatkan kehidupan kita. Dan kita bisa berkemenangan mengatasi segala nafsu lewat kuasa firman yang kita baca. Dan Roh Kudus yang memberikan power, kemampuan untuk kita taat akan kebenaran firman. Misalnya waktu orang lain menjelek-jelekan kita, kita mau balas, firman mengingatkan kita, kasihilah musuhmu. Berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Kita gak mampu, tapi waktu kita doa, Roh Kudus memberikan kasih ilahinya dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa berkata seperti Yesus, Bapa ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, seperti Daniel, digoda untuk kompromi dengan dosa, tapi dia menjaga integritasnya, karena dia punya karakter yang ilahi. Godaan moralitas, pornografi, perzinahan, dan hal-hal yang bertentangan dengan firman makin nyata hari-hari ini. Bahkan dunia makin menerima LGBT, pernikahan sesama jenis, laki-laki dengan pria, perempuan dengan wanita. Dan kalau mereka nikah sesama jenis, mereka mengadopsi anak, karena gak mungkin mereka punya anak kan. Lalu anaknya kan bisa bingung mana papanya, mana mamanya. Jadi mereka mengusulkan sebutan untuk orang yang menikah secara sejenis dan kemudian mengadopsi anak, bukan mom and dad, tapi parent one and parent two. Orang tua satu, orang tua dua. Apa nggak gila dunia ini, saudara sekalian? Tapi kita bisa mengalahkan roh antikristus. Dengan cara apa? Berkarakter Kristus. Kita memiliki kehidupan yang saleh dan moralitas yang tinggi. Dan yang terakhir, yang keempat, bagaimana supaya kita bisa mengatasi roh antikristus? Jurus yang keempat, selain beriman, berpengetahuan, berkarakter Kristus, kita juga harus berguna. 2 Petrus 1 ayat 8 berkata, sebab apabila semuanya itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah kamu akan dibuatnya menjadi giat, useful dalam bahasa Inggris, atau berguna, dan berhasil, fruitful, berbuah, produktif, dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Saya melihat di sini orang yang tidak mengenal Tuhan, hidupnya tanpa arah. Buang-buang waktu, buang-buang talenta, hidupnya sia-sia. Lihat banyak artis muda di Korea Selatan, kaya raya, populer, hebat, tapi mati bunuh diri. Kenapa? Dia tidak tahu destiny hidupnya. Untuk apa Tuhan menciptakan dia? Hidupnya tidak useful dan tidak fruitful. Sehingga akibatnya roh antikris mencengkram mereka, iblis membisiki mereka, sehingga mereka bunuh diri dan masuk neraka, saudara. Betapa menyedihkannya. Sebelum saya lahir baru, hidup saya juga tidak berguna bagi kerajaan sorga. Saya lebih banyak main games di tempat-tempat orang menyewakannya, sering nonton bioskop, walaupun kadang-kadang filmnya tidak terlalu menarik, hanya untuk mengisi waktu saja. Dan kalau kesel sebelum filmnya bubar, saya keluar duluan. Saya bisa nyanyi-nyanyi sampai larut malam sama teman-teman sekampung, saudara sekalian. Bahkan pernah pergi keluar kota ngamen sama teman-teman 5-6 orang.
Bukan karena mau cari duit, saudara sekalian. Tapi ya mengisi waktu saja. Tapi saya sadar setelah saya terima Yesus, waktu sangat terbatas, hidup tidak boleh disia-siakan. Saya mulai melayani Tuhan. Saya menjadi guru sekolah minggu. Saya mulai bermain musik di gereja. Saya membantu orang untuk mencetak warta jemaat, majalah gereja. Saya mulai memimpin puji-pujian di kelompok kecil. Saya mulai membawa renungan firman khotbah pada saat saya berusia 16 tahun. Ketika saya berumur 21 tahun, waktu itu saya sekolah Alkitab di Jakarta. Saya diminta memimpin puji-pujian di Gelora Bung Karno, Stadion Utama Senayan, Jakarta. Kira-kira 50.000 orang setiap malam yang hadir dalam ibadah KKR tersebut. Dan tahun depannya setelah Kasih Melanda Jakarta, saya juga memimpin pujian dalam KKR Kasih Melanda Indonesia yang dihadiri oleh lebih banyak orang. Saudara sekalian, hidup saya berguna. Walaupun saya tidak punya banyak pengalaman, tapi saya mau melakukan apa saja yang Tuhan perintahkan. Saya mulai berkhotbah usia 16 tahun di kelompok-kelompok kecil, lalu kelompok yang lebih besar. Lalu saya mulai keliling pelayanan ke desa-desa. Tuhan membuka kesempatan saya mulai khotbah di kota-kota, dari satu pulau ke pulau yang lain. Kemudian saya juga diundang pergi ke luar negeri dan memberitakan Injil sampai hari ini. Pada masa muda saya, Tuhan mempercayakan saya menjadi pemimpin kegerakan anak-anak muda di Jawa Barat. Dan kemudian saya diminta untuk menjadi Ketua Departemen Pemuda dan Anak dari Sinode Gereja Bethel Indonesia. Dan selama 2 periode saya mendorong anak-anak muda di mana-mana untuk lebih mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika saya berusia 30 tahun, saya mulai apa yang disebut sebagai STT Karisma pada masa kini. Melatih anak-anak muda untuk berpengetahuan firman, bisa melayani dan menyebarkan Injil kemana-mana. Ribuan orang sudah belajar di STT Karisma dan menjadi hamba-hamba Tuhan. Saudara, kalau kita sungguh mengenal Kristus, hidup kita bermanfaat untuk kerajaan Allah. Tuhan mempercayakan saya menjadi gembala, baik di Bandung, Jakarta, dan tempat yang lain. Bahkan Tuhan pada masa kini mempercayakan saya, orang yang sederhana dan penuh dengan kekurangan ini, menjadi ketua umum dari Sinode Gereja Bethel Indonesia, salah satu gereja terbesar yang ada di negara kita Indonesia, dan juga ada di 27 negara di dunia. Saudara, saya percaya hidup yang sia-sia akan diubah ketika kita ketemu dengan Yesus. Jangan cari jabatan, jangan cari kedudukan, layani saja Tuhan dengan tulus. Jangan melayani untuk cari hidup, tapi hiduplah untuk melayani Tuhan. Maka Tuhan akan membuka jalan. Beritakanlah Injil kepada rekan-rekanmu yang lain. Tuntaskanlah amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya waktu Dia datang, kalau kita melayani dengan rajin, dengan tulus, Dia akan berkata, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku. Saudara, inilah 4 jurus untuk kita mengalahkan si antikristus. Dan ini juga merupakan 4 ciri dari orang yang sudah lahir baru, yaitu beriman, berpengetahuan, berkarakter Kristus, dan berguna untuk kerajaan Allah, dan juga untuk sesama manusia. Dan orang yang memiliki 4 jurus ini, yang merupakan ciri orang yang benar-benar lahir baru, tidak akan pernah menjadi pengikut antikristus pada akhir zaman. Wahyu 13 ayat 8 berkata, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, menyembah si antikristus, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Tuhan tahu siapa yang akan menyembah antikristus, yaitu orang yang dari sejak semula, dari sejak awal, namanya tidak pernah dicatat dalam kitab kehidupan. Kalau saudara percaya Yesus lahir baru, namamu sudah tercatat di dalam kitab kehidupan. Dan orang yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan,
orang yang lahir baru tidak akan pernah menyembah antikristus. Dan Tuhan sudah mengetahuinya, bahkan sejak dunia ini belum dijadikan. Sehingga kita tidak usah takut. Seakan-akan nanti antikris akan datang, waduh, akan menyiksa kita, nanti kita menyangkal Tuhan. No. Hiduplah di dalam 4B tadi. Beriman, berpengetahuan akan firman, berkarakter Kristus, dan hidup berguna bagi kerajaan Allah dan sesama. Saya percaya orang semacam itu akan menjadi murid Kristus sejati yang memberitakan kabar baik. Dan antikris tidak akan bisa menguasai kita, karena Roh Kuduslah yang ada dalam hidup kita. Apakah ada di antara saudara yang hari ini ingin sungguh-sungguh menjadi murid Kristus? Bahkan seandainya antikris atau roh antikris itu mulai datang, kita tidak akan pernah menyembah dia. Kita tidak akan pernah menyangkal Kristus, karena kita sungguh yakin bahwa Kristus adalah Raja dalam kehidupan kita. Kalau engkau sungguh-sungguh mau bertumbuh di dalam Kristus, bukalah hatimu, jadikanlah Tuhan sebagai juru selamat, sebagai Tuhan dan Raja. Hidupmu akan diselamatkan, dan hidupmu akan berguna dan berbuah, useful and fruitful bagi kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati.